102.1 kali sekarang datang New Hits Power. Hai halo, selamat siang, assalamualaikum. Meski udah nggak kerasa kita sudah masuk ke hari 18 ya, untuk yang namanya puasa Ramadan. Nggak usah posesif yang namanya jam dinding, meski muda. Daripada kamu nungguin, aduh Kanisa azan maghrib agak sedikit LDR sama kita semua ya. Makanya kita ngabuburit dulu, ngabuburitnya istilahnya awalan dulu kali meski muda, karena sudah ada yang spesial untuk hari ini ya, hari Selasa 18 Maret 2025. Karena spesial buat kamu yang pengen banget untuk bisa meningkatkan passion kamu atau mungkin skill kamu di bidang seni musik, olahraga bela diri. Pas banget kamu gak salah channel. Yang pasti hangout kita sudah bersama dengan Sanggar Seni dan juga bela diri Cangkruan Teras Melodi. Kita boleh sapa untuk pimpinan sanggar tersebut sudah hadir Bapak Hendro serta Ibu Riaswika Caniago. Halo. Halo, selamat pagi semuanya adik-adik. Sehat luar biasa tentunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehat luar biasa ya, karena beliau ini adalah termasuk pimpinan dan juga tenaga pengajar ya Pak Hendro. Betul. Luar biasa dedikasinya untuk generasi muda nih, supaya bisa untuk berkreasi, berprestasi juga. Sudah bersama dengan Sanggar Seni dan juga bela diri Cangkruan Teras Melodi. Mungkin yang sudah stay tune via live YouTube streaming, Ibu Ria serta Bapak Hendro bisa untuk disapa terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, selamat pagi bersama dengan Om Hendro ya. Kalau di Sanggar kita berdua nih panggilannya Om Hendro sama Mami Ria. Oke, mungkin kita juga boleh sapa Om Hendro sama Miria juga kali ya. Boleh. Kan berasa anak didik juga nih Gitu gitu ya. Siapa tahu bisa diajari jujitsu nih bentar lagi usia muda ya. Oke, yang pasti tuh kamu yang pengen menyapa Om Hendro dan juga Mami Ria di pagi hari ini sudah boleh banget mau tanya-tanya, mau join sanggarnya juga boleh banget, karena selain kita bakal kepoin tentang yang namanya Sanggar Seni dan juga bela diri Cangkruan Teras Melodi, kita bakal kupas tentang event yang besok banget ini. Jadi kalau semisal kamu nggak ada agenda ngabuburit, pas banget nih bisa untuk kumpul seseruan bersama dengan Om Hendro serta Mami Ria. Oke, yang pasti kita pengen juga untuk tanya-tanya buat kamu yang spesial pengen join bersama Nisa, bisa langsung aja via kolom komentar live YouTube streaming dan juga di WhatsApp-nya 0822 622 0021. Oke, untuk Om Hendro serta Mami Ria, ini menarik sekali ya untuk Sanggar Seni dan bela diri Cangkruan Teras Melodi. Ini banyak sekali, Sanggar Seni iya, bela diri iya. Awal mulanya seperti apa tuh, Om sama Mami? Awal mula berdirinya maksudnya. Betul, ya. awal mula berdiri. Jadi kalau awal mula berdiri sebetulnya kalau saya waktu masih bujangan memang suka membina anak-anak, Pak. Cuman ya waktu itu membinanya ya masih sebatas bukan profesional ya. Intinya passion saya itu memang membina ya. Jadi kalau awal berdiri itu karena saya suka membina, membagikan sesuatu kepada orang lain ya, terutama itu kepada anak-anak. Jadi saya punya pemikiran kenapa hobi saya ini kok hanya saya nikmati sendiri itu. Itu semua dari hobi sebetulnya. Ya, Sanggar itu berdiri dari hobi. Kebetulan hobi saya kan banyak ya. Hobi banyak. Jadi saya itu orang penasaran ya. Jadi dalam hidup saya itu apapun pengen saya lakukan, bisa kerjakan. Kalau lihat sesuatu saya kayak pengen bisa ya, saya kejar sampai benar bisa. Nah itu akhirnya jadilah saya sekarang punya mungkin punya kemampuan yang bermacam-macam gitu loh. Ya, dari rasa penasaran itu sewaktu kecil. Nah awal berdirinya saya pengen memang membagikan ilmu itu ya sebetulnya ya, karena passion saya memang membina. Orang tua saya dulu juga passionnya membina, walaupun mereka bukan seniman ya, tapi suka seni memang ya, terutama di bidang musik sama olahraga juga gitu loh, di olahraga bela diri. Nah, karena kebiasaan melihat orang tua itu dulu juga suka membagikan ilmunya ke anak-anak sekitar itu ya, walaupun orang tua saya bukan profesional di bidang itu, tapi pegawai negeri kan. Tapi akhirnya kita terbiasa dengan kultur lingkungan keluarga seperti itu. Nah akhirnya berdirilah Sanggar Seni itu. Awalnya juga hanya sekedar tempat ngumpul aja. Ya, tempat ngumpul anak-anak gitu ya, anak muda, anak remaja, terus anak-anak kecil-kecil gitu. Karena keluarga kita dulu tuh suka kalau di rumah itu banyak anak-anak gitu ngumpul. Gitu. Jadi makanya kalau mereka yang kumpul aja kan eman-eman sayang sekali. Kebetulan saya kok punya beberapa
apa ya sedikit keahlian lah ya, Ya. yang biar mereka betah sering datang ke rumah. Akhirnya saya ajarin sulap ya. Dulu saya main sulap juga, Mbak. Pesulap juga, jangan-jangan saingannya pesulap merah nih. Ya kan? Curiganya gitu usia muda ya. Jadi saya Oke. suka main sulap juga dulu. Ya memang sempat juga main sulap, terus berbisnis di sulap gitu Oke. pernah ya, waktu cara rame-ramenya itu. Terus apa namanya, main band sambil main sulap ya. Karena band saya itu unik ya. Kalau band rata-rata hanya menyanyi, ya kalau saya sambil atraksi, Mbak. Luar biasa loh Om Hendro. Atraksi bela diri saya bawa ke atas panggung. Berarti bang sambil boxing atau jujitsu? Jadi lebih ke arah ini ya, lebih ke arah mau menunjukkan anak band itu sehat gitu loh. Oke. Jadi gini, atraksi yang ada hubungan dengan bela diri kalau di band saya itu kan pemain keyboard kalau di band saya. Ya. Kalau pas main keyboard, pas lagu-lagu yang agak ngebeat apa rock sekalipun, saya pasti keyboard saya lepas kabel-kabelnya, saya angkat, saya lempar-lempar. Luar biasa. Keyboard saya lempar. Juggling ternyata ya. Nah, juggling pakai keyboard. Nah, Itu juggling berat pakai ya. keyboard loh ya. Kalau biasa cuma pakai bola-bola, ini pakai keyboard Sebiar Muda. Jadi Nah. pastikan BPJS kamu sudah terhandle ya. Oke. Dulu belum baiklah. ada BPJS. Belum ada BPJS ya. Cuman kekuatan doa aja ya Iya, Pak ya. iya. Semoga terlindungi sama Gusti Allah. Oke, yang pasti kita masih ngobrol bersama Om Hendro dan juga Mami Ria, spesial buat kamu yang mungkin juga pengen belajar juggling keyboard. Nanti mungkin bakal dikasih kelasnya juga kali ya Om Hendro ya. Ya, kelas bela diri itu tadi Betul. untuk mengatih kekuatan otot lengan. Betul Nah, gitu ya. sekali, boleh sekali Spioda. Jangan pernah untuk berganti channel di sini aja di radio jagoan kamu, Radio Kali Mepskara FM Units Power Station on Hangout. Ini definisi pas banget nih kalau untuk Om Hendro serta Mami Ria ya. Dari hobi sekarang jadi kerjaan gitu ya. Jadi kalau misal kita bekerja atas dasar kita punya passion, kita punya hobi, ini berasa stresnya langsung ngilang gitu, kayak ngerasa Ya. beban Spion Muda. Jadi lebih enjoy gitu ya untuk bisa menikmati pekerjaan kita. Yang pasti masih bersama dengan Mami Ria dan juga Om Hendro dari Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi. Nah tadi kan diinformasikan bahwa ini awalnya adalah dari kekepoan Om Hendro gitu ya, dan juga Mami Ria. Kemudian banyak juga skill dari beliau ini, termasuk juga sebagai pimpinan dari Sanggar Tersebut, plus juga kebetulan di rumahnya juga ada space gitu ya, ada tempat untuk bisa melatih para binaannya. Yang pengen tahu gitu ya, Sanggar Seni dan juga Bela Diri di Kota Malang kan banyak sekali ya Om, serta Mami gitu ya. Kira-kira yang bikin spesial, bikin beda dari Sanggar Seni dari Mami Ria serta Om Hendro seperti apa? Om Ria mungkin, silakan. Kalau Sanggar Seni kita lebih ke pembinaan ya, membina. Jadi Oke. lebih beda dari yang lain. Mungkin yang lain mendidik. Oke. Jadi kalau dibina nih berasa dibina dengan orang tua sendiri Iya, gitu betul. ya. Jadi kita bilangnya sanggar bukan tempat kursus, les satu sekolah malah ya. Betul. Karena kan kalau les, kursus, sekolah itu kan hanya mengajarkan sesuatu sesuai yang diajarkan ya. Tapi kalau sanggar ini pembinaan, Mbak. Pembinaan tuh ya namanya membina, kita nggak hanya membina di bidang kalian, pastinya juga insya Allah moralnya, akhlaknya, atau mungkin adab sopan santunnya gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan, anak sekarang kan, ya maaf ya adik-adik ya, adab sopan santunnya sudah sangat drastis sekali turun ya, nggak seperti zaman kita dulu lah. Jadi ada pendidikan karakternya juga, Ya, betul, itu yang- secara mental. Betul yang kita tekankan itu. Betul sekali. Ya. Jadi dalam artian kalau misalnya sukses nih di bidang seni, tari, tapi kalau misal tidak diimbangi dengan mental, adab, kemudian ya berasa kurang gak sih Om sama Mami gitu ya. Jadi Ya. harus paket komplit nih binaannya ya. Oke, kemudian nih kalau Nisa kepoin, ternyata yang namanya seni musik serta olahraganya banyak sekali yang bakal diberikan ilmunya oleh Om Hendro serta Mami Ria. Mulai dari seni melukis, seni tari, musik, teater, public speaking, jurnalistik, sampai dengan seni fashion. Dan olahraganya juga nggak main-main sudah ya. Ada jujitsu, boxing, kickboxing, judo, sampai terbaru adalah courage. Ya betul, kuras. Berarti semua pembelajaran itu langsung dihandle oleh Mami Ria serta Om Hendro. Ya betul. Aplaus luar biasa Semalang Raya untuk Om Hendro serta Mami Ria ya. Oke, kalau untuk yang namanya pelatihannya, tadi kan binaannya juga sudah banyak sekali ya. Di range usia berapa Mami serta Om Hendro untuk range usianya yang dilatih? 5 tahun ya. 5 tahun paling ya. kecil. Iya. 5 tahun paling kecil. 5 tahun paling kecil. Nah kalau misal pengen daftar, karena kan ini pembelajarannya berbagai bidang ya. Iya, iya. Apakah ada semacam interview, dicari tahu dulu peminatannya seperti apa? Jadi gini, kalau kita ini kan, saya kan berprinsip gini, Pak.
sanggar kita ini harus ada anak yang kita bina di situ. Betul. Dalam artian bukan kita mengejar uangnya semata, bukan ya. Ya pastilah pengembangan sanggar butuh dana, biaya dan lain-lain itu dari apa namanya istilahnya bulanannya itu ya. Tetapi kalau kita kan lebih sering jemput bola. Karena tujuan kita bukan bisnis utamanya itu. Ya memang senang bina anak-anak aja. Dalam artian ya sekarang kalau dibilang orang peduli ya mungkin salah satu orang yang paling peduli ke anak-anak itu kita berdua gitu ya. Jadi kalau kita sampai cari Mbak, cari bukan anak yang istilahnya berbayar, malah cari anak-anak yang nggak bisa ya ingin dibina tapi nggak mampu bayar atau mungkin apa namanya takut datang ke tempat-tempat seperti les-lesan karena pikir kalau les-lesan didengarkan pasti kan ada biaya dan itu pastinya nggak murah gitu ya. Betul. Nah, tapi kita jemput bola gitu ya. Jadi kalau nggak jemput bola ya anak-anak itu nggak mau datang ke tempat kita pastinya kan karena berpikir wah sanggar ini podo karo kursus sama dengan les pikirnya kan pasti butuh biaya yang sangat mahal sekali gitu kan. Betul. Ya kita kalau anak yang nggak mampu malah kita datengin untuk datang itu sanggar kita dibina tanpa ada biaya sama sekali. Tuh, luar biasa ya. Amal jariahnya luar biasa banget nih untuk Mami Ria serta Om Hendro ya. Dan yang pasti Spioda tidak hanya untuk anak-anak ya kan remaja, ternyata juga sudah ada kelas kebutuhan khusus untuk anak Down syndrome dan juga autis. Plus juga untuk yatim ya. Ini free charge. Kalau untuk yatim memang kita bebaskan. Yatim piatu ya. Yatim piatu ya. Tapi kalau Down syndrome sukarela. Sukarela. Ya, karena kan anak Down syndrome juga kan banyak juga yang orang tua yang mampu, tapi kita nggak bebankan biaya sesuai standar biaya tertentu tidak. Ya kita bebaskan fleksibel gitu Mbak. Untuk secara kecuali kelas umum ya. Kalau kelas umum memang ada standar biayanya ya masing-masing kelas itu seperti itu. Jadi luar biasa ya. Jadi sudah ada kelas umum, ada untuk kelas anak berkebutuhan khusus serta untuk teman-teman yatim piatu. Nah, ini saya juga penasaran. Ini kan banyak sekali binaannya gitu ya. Bagaimana cara melatih pembelajarannya? Karena kan masing-masing anak setahun ini satu kan pola pembelajarannya juga berbeda-beda. Ada yang menangkap dengan cepat, ada yang butuh untuk kita berikan konsentrasi lebih. Bagaimana sistem pengajarannya, Om Hendro, Om Ria? Ya kalau saya gini Pak, memang ada hari-hari tertentu bahwa les vokal atau kursus vokal itu ya. Hari apa gitu ya, musik untuk keyboard segala macam untuk bela diri ada hari-harinya tertentu, tapi kita ya karena kita semua itu fleksibel ya. Dan berarti kalau tempat lain mungkin kalau nggak hari itu nggak masuk ya sudah berarti tetap dihitung dan tetap bayar sesuai hitungan jamnya kan. Kalau kita enggak, kita masih bisa fleksibel ganti hari segala macam karena ya membina itu tadi. Makanya saya juga kan karena kita ini hanya berdua ya mendidik anak-anak di situ ya otomatis kan pasti ada kesibukan kita di luar itu kadang-kadang yang mengharuskan anak itu akhirnya harus pindah hari segala macam. Ya, jadi kita dibuat fleksibel itu aja sistem pengajarannya. Casual aja gitu seperti kayak sekolah paket itu loh Mbak. Oh iya betul, sekolah paket. Mirip sekolah paket, cuma sekolah paket kan yang diajarkan kan akademis ya. Kalau kita sanggar ya mirip-mirip sekolah paket modelnya fleksibel dan harinya silakan murid yang menentukan gitu loh. Istilah kok selalu koordinasi sama kita lah ya. Betul. Seperti itu. Nah, tadi kan dalam artian untuk materinya nih luar biasa ya Spioda, dari seni tari, teater, public speaking dan lain sebagainya termasuk untuk olahraga bela diri. Nah, apakah ada semacam raport khusus ya? Kan terkadang orang tua pengen tahu nih evaluasi anaknya yang sudah belajar di sanggarnya Mami Ria serta Om Hendro. Nah, evaluasinya gimana nih Om? Nah, salah satu raport khusus ya besok mau kita adakan di MCC itu, penampilan anak-anak itu. Penampilan anak-anak. Nah, itu rapotnya mereka nanti. Tahan dulu Om Hendro karena di segmen selanjutnya kita bakal ngobrol tentang event yang besok banget di MCC. Jadi spesial buat kami yang mungkin masih penasaran tentang sanggar seni dan bela diri Cangkruan Teras Melodi seperti apa dan gimana cara joinnya. Semisal pengen join nih bersama dengan Mami Ria serta dengan Om Hendro, masih terbuka juga untuk kelas umumnya juga ya Om Hendro ya, masih terbuka. Tenang aja, kita masih bersama dengan beliau ini sampai nanti jam 11 siang, so stay tune on Hangout.
Spesial banget Spioda buat kamu yang mungkin besok lagi cari-cari ide gitu ya. Kira-kira mau ngabuburit berfaedah kemana? Langsung aja gas ke event dari Om Hendro serta Mami Ria ya, dari Sanggarah Seni serta Bela Diri Cangkruan Teras Melodi. Karena sudah ada event yang super pecah, yaitu event lomba fashion show dan juga launching single lagu religi ciptaan langsung dari Om Hendro. Luar biasa gak sih tuh ya? Oke, kita pengen tahu nih Om Hendro serta Mami Ria, ini kan event luar biasa ya, ada lombanya juga plus launching single lagu religi. Nah, kira-kira bisa diinformasikan Mami Ria serta Om Hendro latar belakang atau mungkin juga goalsnya ya, ada event tersebut di momen bulan Ramadan. Silakan. Ya, jadi setiap tahun memang kita pasti ngadakan event, Mbak. Ya, ada eventnya Sanggar pastinya ya. Betul. Ya, ada lomba fashion show itu ya, dipegang Mami Ria, terus ada di dalam itu juga ada musik ya, terus event olahraga juga. Jadi untuk tahun ini kebetulan pas bertepatan bulan Ramadan kita ada produk karya lagu religi. Oke. Nah, itu ciptaan saya dan saya aransemen sendiri, dan yang mainkan tuh band anak-anak binaan kita yang namanya Teras Bintang. Jadi binaan kita kalau yang di tempat kita tuh ya ada vokal grup, ada band, itu rata-rata masih pakai nama Teras ya. Teras dan musik, Teras Bintang atau gitu ya. Jadi nama-nama retro. Karena kan kalau band saya pribadi alirannya kan retro. Jadi panggilan-panggilan retro, panggilan-panggilan lama itu kita aktifkan di sanggar kita. Jadi ciri khas gitu ya, ciri khasnya ya. Yaitu. Jadi retro pride nih ya, muda. Iya. Jadi kalau misal ada nama band atau mungkin ada kegiatan bernama Teras ini pasti langsung murid binaan dari Om Hendro serta Mami Ria gitu. Oke. Nah, untuk event lomba fashion show dan juga launching single lagu religi ini kan besok banget ya, Mami Ria serta Om Hendro ya, di MCC 19 Maret jam 3 sore, pas banget. Nah, lombanya kan juga sudah terbuka ya untuk lomba fashion show dan juga lomba fashion show dan juga launching single lagu religinya. Ini untuk umum kah atau seperti apa untuk fashion show-nya? Untuk umum, tapi kalau untuk lomba fashion show sebenarnya kita cancel, Mbak. Ya, kita cancel ya, karena kan kebetulan ini beberapa tempat ada yang mengadakan juga. Jadi kita konsentrasikan di launching lagu religinya sama penampilan murid-murid kita yang kita bina di Sanggar gitu, seperti itu. Nah, tadi kan di segmen sebelumnya gimana evaluasinya, ternyata besok itu juga jadi ajang rapotan murid binaan juga ya, Om Hendro serta Mami Ria ya. Oke, nah selain untuk single religi gitu Om Hendro, pasti ada kemeriahan lainnya ya. Karena kan ini jam-jam ngabuburit banget nih untuk cari takjil juga di sekitaran MCC. Untuk kemeriahan lainnya seperti apa Om Hendro? Ya, Mami Ria bisa jelaskan apa aja ditampilkan. Silakan, ditampilkan Mami Ria. Ya, besok itu ada penampilan drama musikal. Terus ada penampilan dari murid Down syndrome. Okay. Terus ada penampilan dari vokal. Ya. Dan bela diri pastinya. Wow. Jadi hampir semua kelas kita besok tampilkan, walaupun nggak bisa semua murid. Iya betul, nggak cukup durasinya nanti. Rata-rata besok kita tampilkan murid-murid yang baru-baru belajar. Wow. Nah, jadi yang baru-baru belajar biar ada wadah. Biasanya kita tiap tahun seperti itu supaya mereka tak berani tampil di depan umum. Oke, ya, gitu, jadi melatih juga rasa percaya diri, keberanian juga ya. Oke. Makanya besok ini temanya sebetulnya event kolaborasi ya. Event kolaborasi, nanti ada anak-anak kolaborasi dengan yang dewasa gitu, ada juga remaja gitu, nanti kolaborasi dengan anak-anak seperti itu. Jadi event kolaborasi ceritanya, Mbak. Wah, seru sekali dong. Biasanya kalau misalnya event-event kan ya anak-anak aja gitu ya. Ternyata nih orang dewasa plus anak-anak bisa berkolaborasi nih. Betul. Di acara untuk launching single religi Spioda. Karena ternyata ada juga untuk drama musical masa-masa indah di sekolah. Pas banget. Orang tuanya bisa nonton juga atau bisa, boleh. Bisa. Boleh ya? Itu kan untuk umum itu. Jadi untuk umum. Spesial kan tidak di indoor itu kan semi outdoor ya, dari dekat teras depan tuh. Jadi semua boleh keluar masuk bebas itu. Semua untuk umum. Semua untuk umum loh, dari Om Hendro Mami Ria untuk kita bersama nih Spia Muda. Jadi pas banget kalau kamu lihat yang seru-seru, lihat yang rame-rame di sekitaran MCC ini pasti eventnya dari Mami Ria serta Om Hendro. Gak cuman itu aja Spia Muda, ternyata ada juga penampilan seni dan bela diri anak-anak berkebutuhan khusus Down syndrome, kemudian ada musikalisasi puisi. Betul ya Om ya? Betul. Ini murid-muridnya juga dari Om Hendro. Murid-murid kita ya. Oke, termasuk pantomim juga ya Om. Pantomim ya, itu kemarin
kebetulan mereka habis ikut lomba dapat juara ya di tingkat gugusnya. Nanti ini mau maju kecamatan setelah Lebaran nih. Ih, keren. Oke, jadi mereka tampil dulu ya. Ya, setelah pemanasan lah. pemanasan dulu. Untuk untuk tingkat yang lebih tinggi lagi ya, tingkat kecamatan gitu, seperti itu. Ih, keren lomba banget. FLS 2N. Wow, dan juga ada penampilan melukis kaligrafi. Banyak banget penampilannya, dan ini guru-gurunya cuma 2 orang Setia Muda. Ini kan sangat-sangat di luar perkiraan BMKG Setia Muda ya. Oke, yang pasti kita bakal bahas lagi ya Om Hendro Miria terkait tentang yang namanya event launching single religi. Seperti apa? Boleh banget untuk kamu menyapa Miria, Om Hendro yang join bersama Nisa di live YouTube streaming, karena masih ada nih sekitar setengah jaman lagi kebersamaan kita di Hangout di Radio Jagoan Kamu Kalimas KFM News Power Eklat Sandaran Hati. Namanya event launching single lagu religi dari persembahan Om Hendro serta Mami Ria sudah dari Sanggara Seni dan juga bela diri Cangkruan Teras Melodi, yang pasti besok akan siap gitu ya untuk tampil di panggung utama bersama dengan Teras Bintang. Betul ya? Oke, nah untuk namanya single religi ini kan judulnya adalah Mengharap Ridhomu ya. Mengharap Ridhomu. Betul. Ini emang momen spesial Ramadan atau di bulan-bulan kecuali Ramadan sudah ada single-single lainnya ya Om? Kalau selain bulan Ramadan, untuk tahun ini kayaknya nanti akan kita launching lagi nanti bulan Oktober ya, mendekati Sumpah Pemuda. Itu lagu tema nasionalisme. Ya, boleh disebut di sini ya. Boleh. Ya, judulnya Bhinneka Tunggal Ika. Mau launching tahun ini nanti, ya? Iya, launching tahun ini juga. Ya pasti ya. Kalau saya banyak menciptakan lagu-lagu tema pendidikan sebetulnya. Ya, lagu-lagu cinta ada, tapi nggak kita fokuskan di sana ya. Tapi kalau lagu-lagu pendidikan seperti lagu tentang orang tua itu yang sudah dipakai di sekolah-sekolah. Jadi saya ada karya lagu judulnya Kasihmu, jadi ungkapan hati seorang anak tentang kedua orang tuanya gitu ya, yang melahirkannya dan yang mendidiknya sampai besar. Itu ada di lagu Kasihmu. Itu sudah pernah kita launching beberapa tahun yang lalu ya, dan setiap tahunnya sudah sering dipakai di acara-acara wisuda. Dia dinyanyikan paduan suara sekolah gitu kan, di acara wisuda anak madrasah MI gitu ya, di sekolah juga, sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Terus dibuat drama musikal juga, dan rencana nanti akan kita buat filmnya juga itu. Luar biasa, jangan-jangan nulis skripnya, sutradaranya semuanya by Om Hendro juga, jangan-jangan memang lagi. Betul lagi tebaannya nih saya. Bayar orang mahal, Pak. Nah, betul. Kebetulan kita bisa ya, kita sendiri aja lah. Langsung walaupun aja. pelan-pelan ya. Betul. Ya, berdikari banget nih Om Hendro ya, semuanya loh langsung dihajar oleh Om Hendro. Tapi yang pasti kalau untuk acara besok banget, kenapa sih Mami Ria serta Om Hendro kita wajib banget ngeramein acara event launching single lagu religi? Jadi gini, kalau kita buat event insya Allah ya, itu memang tujuannya untuk satu mewadai anak-anak di bidangnya, di bakatnya, untuk pengembangan dirinya. Terus kedua untuk menginspirasi anak-anak lain. Jadi ini loh, masih ada anak-anak yang memang tampil sesuai umurnya, usianya. Betul, sekarang betul. Banyak anak-anak tampil. Saya contohnya gini ya, saya tuh kalau ada lomba menyanyi, saya jadi juri kebetulan. Kalau anak-anak itu titelnya pasti kan lomba menyanyi. Betul. Nah, kalau anak-anak ada yang membawa lagu dewasa, langsung saya coret. Nggak saya nilai. Gitu ya, iya, nggak saya nilai. Saya pastikan nggak saya nilai. Jadi memang harus kita mendidik anak-anak sekarang itu, jadilah kamu sesuai usahamu gitu. Dan bertingkah lakulah sesuai usahamu juga. Setuju. Nah, kemudian kayak lomba-lomba juga kadang-kadang anak-anak didandani sampai menor-menor, itu kan kayak orang dewasa, jadi kelihatan tua. Jadi malah nggak mendidik menurut saya. Nanti mereka dewasa sebelum waktunya, dan kalau dewasa sebelum waktunya karena secara fisik sama otaknya nggak kuat menerima itu, akhirnya jadi nggak terarah juga ya. Jadi kayak besok ini adik-adik orang tua juga akan melihat tampilan anak-anak yang kolaborasi dengan orang dewasa, tetapi anak-anak tampil seperti anak-anak. Kenapa saya kolaborasikan? Supaya saya sambil mengkritisi seniman sekarang ini. Dan mereka tuh berkarya, kadang-kadang berkarya sendiri, nggak mau melibatkan anak-anak. Anak-anak juga hanya acara anak-anak aja. Nah, ini momen yang baik untuk menyaksikan, dalam artian orang tua itu harus selalu bersama anak-anaknya. Betul. Dalam usia dan perkembangannya seperti itu. Makanya didampingi ya. Nah, didampingi. Nah, kolaborasi ini adalah salah satu tujuan untuk istilahnya mensiarkan bahwa kalau anak-anak itu dalam perkembangannya itu harus selalu didampingi orang tua dalam hal apapun ya, seperti kayak kolaborasi musik ya. Ya kalau ada orang tua, kadang-kadang ada orang tua kan nggak mau ya,
nyanyi sama anak-anak di atas panggung. Malu katanya Malu kan, gitu ya, nah, itu malu. salah besar. Berarti dia nggak ada kepedulian. Oke. Kalau seniman sejati dia punya kepekaan, Mbak, kepekaan kepada sekitar pastinya ya, supaya apa yang dia sampaikan lewat seni itu benar-benar tersampaikan di orang yang tepat gitu ya. Kayak kita kalau lagu religi ini sebenarnya bukan lagu anak-anak, lagu untuk umum ya. Mengharap ridho ini lagu untuk umum. Tetapi yang membawakan band anak-anak. Jadi biar ada apa ya? Ada sindiran juga buat orang tua gitu loh. Anak-anak itu membawakan lagu kayak gini bisa menghayati. Lah orang tua kok nggak mau istilahnya lebih apa ya? Jalan hidupnya lebih istiqomah gitu loh. Maksudnya anak-anak aja bisa gitu ya. Seperti itu. Nah, betul banget nih Spioda. Siapa yang kangen dengan lagu-lagu anak-anak? Dulu kan di era 90-an kan banyak juga lagu anak-anak ya. Dan mereka menyanyikan loh. sesuai suara anak-anak. Betul. Jadi nggak terlalu banyak teknik yang gak usah intro berlebihan gitu ya. Enggak, saya malah nggak suka anak-anak seperti itu. Oke, jadi natural aja. Natural aja. Sesuai dengan usianya dan tentunya tetap butuh pendampingan orang tua. Betul. Oke, kita bakal masuk ke segmen terakhir ya Om Hendro ya. Yang pasti untuk kamu yang masih penasaran tentang event launching single lagu religi besok banget di MCC, persembahan dari Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi dari Om Hendro serta Memiria. Jangan pernah berganti channel. Di sini ada di Hangout Spia Muda. Untuk mengucapkan rasa terima kasih juga untuk Om Hendro serta Miria yang sudah berdedikasi gitu ya untuk melatih dan juga membina untuk para anak-anak binaannya di Sanggar Seni dan juga Bela Diri Cangkruan Teras Melodi. Karena nggak cuma kelas umum juga, terbuka juga untuk kelas anak berkebutuhan khusus untuk Down syndrome serta autis, plus juga untuk anak yatim piatu. Yaudah, buat kamu yang pengen tahu untuk penampilan anak berprestasi, besok banget wajib untuk datang ke MCC launching single religi Om ya. Lagu religi. Ciptaan Om Hendro asli, aransemen juga dari beliau. Spioda, jadi biar tahu oh begini nih hasil luar biasa dari Teras Bintang. Spioda. Oke, kedepannya kita kan pengen ya sanggar binaannya Om Hendro serta binaannya Mamiria ini terus ada selamanya gitu ya, karena memberikan impact yang positif juga untuk para masyarakat serta generasi muda. Om Hendro kepengennya seperti apa nih? Apakah ada kolaborasi bersama atau bagaimana Om? Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Kombes Polisi Budi Hermanto ya. Beliau adalah dulu mantan Kapolres Malang Kota, yang sekarang jadi menjabat sebagai Direskrimsus ya, Direktur Reserse Kriminal Umum yang di Polda Jatim. Beliau salah satu yang paling support kegiatan-kegiatan saya selama ini ya. Ya, saya sempat merasa gila kan Bapak itu beliau pindah ke Polda Jatim. Tapi ternyata untuk event ini walaupun beliau sudah di Polda Jatim, beliau masih support. Alhamdulillah ya. Jadi terima kasih Pak Buher ya, kita panggilnya Komandan Buher gitu ya. Dan Buher gitu, terima kasih banyak sudah mensupport kegiatan-kegiatan anak-anak kita. Dan untuk lagu religi ini beliau juga support ya. Jadi alhamdulillah beliau bisa support, jadi kita paling tidak tertolong ya. Karena biaya kan lumayan besar untuk launching sama rekaman dan lain-lainnya. Jadi itu Pak juga termasuk juga Kalemai Baskara FM ya sudah mensupport kita, terima kasih banyak. Juga beberapa jurnalis ya, media-media online juga ada, juga radio yang lain juga, dan beberapa sponsor-sponsor dari produk. Terima kasih sudah mensupport kita. Semoga barokah buat semuanya di bulan puasa ini dan berpahala karena membantu anak-anak kita siar kebaikan yang lewat lagu religi gitu, seperti itu. Kemudian harapan kita untuk masyarakat umum lebih peduli ya kepada anak-anak. Dan artian anak-anak itu kan generasi bangsa. Kalau kita nggak peduli siapa lagi ya. Saya kenapa jemput bola, mencari murid ya. Tapi bukan mencari murid yang berbayar untuk jemput bola. Ya berbayar biarin aja datang sendiri. Saya nggak pernah mencari. Tapi saya di awalnya pasti kalau seperti ini kayak seperti dibilang promosi, tapi saya promosi anak-anak yang yatim silakan datang nggak bayar. Jadi bukan saya promosi, kelas ini segini harganya, ini segini harganya, biaya, enggak, bukan. Nah, kalau yang berbayar itu pasti nanti datang sendiri lah insya Allah ya. Kemudian saya malah promosi untuk mencari anak-anak yang punya bakat tetapi tidak mendapat tempat untuk mengembangkan diri. Silakan datang ke tempat kita, akan kita bina sampai bisa. Dan satu syaratnya ya, hanya harus serius dan niat gitu ya, supaya jadi. Terus kemudian kolaborasi. Ya sebetulnya kita mengharapkan ya, nggak terlalu mengharapkan juga ya. Ya masalah pemerintah mau ikut support kita apa tidak itu ya terserah pemangku kebijakan ya. Betul. Karena kita juga nggak bisa memaksa agar dinas
pendidikan atau apapun peduli kepada sanggar-sanggar. Tapi kenyataannya selama ini kita tidak pernah support apapun dia dari pemerintah ya. Ya maaf bapak-bapak yang duduk di pemerintahan. Barusan kemarin juga saya mengajukan proposal kebetulan ya ke salah satu instansi pemerintah, tapi ternyata kita ditolak gitu ya. Ya bukan masalah apa ya, kata-kata ya memang ditolak ya, karena alasan tidak memfasilitasi. Kebetulan band kita juga main di kayu tangan kan, band Teras Melodia sendiri juga main di kayu tangan. Jadi tidak memfasilitasi talent yang sudah main di kegiatannya pemerintah gitu. Padahal sebetulnya kan kita mengajukan proposal itu bukan atas nama band kita, ini atas nama sanggar dan ini atas nama anak-anak gitu loh. Anak-anak bukan satu yang tampil di sini, bukan hanya band Teras Bintang yang akan melaunching lagu single relisinya Mengharap Ridhomu gitu kan. Bukan hanya itu, ada tampilan anak-anak lain di sini gitu loh. Dan semua kita kerjakan mandiri. Tapi alhamdulillah ada beberapa sponsor support yang ikut membantu kita memviralkan mungkin ya. Kalau istilah sekarang memviralkan ya. Kalimai Baskara FM ya. Satunya ya. Ini radio. Ini saya sudah mengenal Kalimai Baskara FM itu sudah lama sekali ya. Dulu saya juga suka nongkrong di Kalimai juga. Zamannya nostalgia kuliah. Ya Om ya? Iya nostalgia. Waktu saya masih gila-gilanya dulu. Masih rock and roll ya Om ya? Wah rock and roll sekali ya. Oke, jadi kedepannya kita bisa berkolaborasi ya. Betul. Untuk yang namanya kedinasan mungkin atau mungkin juga pihak-pihak swasta terkait, karena ini untuk kemajuan generasi muda, Setia Muda. Karena sudah ada wadah yang sangat-sangat luar biasa yang merangkul dan tidak mencari material ya Om ya. Saya heran gini ya mensupport, alhamdulillah terima kasih ya supportnya bisa bentuk apa aja, kita kan nggak pernah mantok harus support harus apa, dan artian ya support sesuai kemampuannya. Dan apalagi kalau pemerintah kan pastinya support dana pasti bisa lah ya, dan apalagi ini produk dari Malang. Ya, apa nggak pingin Malang itu muncul lagi sebagai kota musik yang diperhitungkan di Indonesia, berprestasi. Saya malah heran kemarin waktu ada launching bukan launching ya, istilahnya dari UNESCO kalau nggak salah. UNESCO itu istilahnya menentukan kota salah satu kota musik yang ada di Indonesia itu bukan Malang, malahan Ambon. Ya itu sempat di launching waktu itu kan di salah satu ada museum di Malang sini kan waktu itu kan. Nah, makanya saya heran ya, Malang kan sebenarnya kan gudangnya potensi nggak kalah dengan kota-kota lain. Ya karena nggak ada produk dari Malang yang memang bisa bisa jadi inspirasi mungkin ya dari anak-anak ya maksudnya ya. Selama ini kan lagu-lagu anak-anak kan sudah nggak ada Pak ya. Bukan jarang ya, nggak ada saya lihat. Ya mungkin ada tapi nggak pernah bisa naik ya karena dukungannya kurang dari sekitar atau mungkin dari pemerintah juga. Tapi ya terserah lah, dalam artian kita tetap berkarya aja kalau seniman itu, nggak peduli mau disupport apa enggak. Setiap tahun saya pasti ngadakan event. Ya lillahi ta'ala aja, tapi nyatanya saya bisa dengan kemampuan sendiri. Dibantu dengan dukungan support yang lain ya, salah satunya Kalimai Baskara kembali gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi harapannya kita terbuka sekali untuk sinergisitas bersama gitu ya untuk kemajuan Kota Malang. Demi anak-anak juga, karena kan kita bersama-sama nih kalau untuk bisa memajukan ekonomi kreatif di Kota Malang, terutama untuk di bidang musik. Ya, apalagi wali kota sekarang kan 1000 event janjinya ya. Nah, itu gempur-gempur. Nah, maka saya menunggu ya Pak Wahyu Hidayat. Menagih lah. Iya betul. Berkolaborasi bersama ya. Kan namanya janji itu kan harus ditagih dan harus dipenuhi kan. Kalau nggak bisa dipenuhi jangan berjanji. Ya gitu kan, kita seperti itu. Maaf Pak Wahyu ya. Kita saya berharap sekali kepada kepemimpinan beliau sekarang. Semoga Kota Malang bisa berubah menjadi lebih baik di bidang seni dan industri kreatifnya. Amin. Bukan hanya gini-gini aja gitu loh, yang kalau bisa sampai dunia terkenal gitu loh, kan bisa difasilitasi terjadi. Ya, Om ya, dibukakan jalannya, betul gitu. Ya, dan dipermudah untuk kita bisa berkreasi nih. Ya dukungan seperti itu yang kita butuhkan. Dukungan itu yang dibutuhkan ya, dan semoga dengan adanya talk show kali ini bisa membuka untuk mata kita semua, Spioda, karena anak-anak ini butuh pendampingan, butuh wadah untuk bisa meningkatkan skill, kemampuan dan juga passion mereka. Wadah yang tepat juga, nggak secara teori dan ilmu, tapi mental dan juga karakter juga ya Om ya. Baik, terima kasih banyak Kak Miria, Om Hendro, terima kasih Mbak Nisa dan Mbak siapa satunya ini? Mbak Rahma. Terima kasih banyak. Sukses luar biasa untuk event besok. Untuk launching single religi bersama dengan Teras kita. Gestarnya adalah Teras Bintang Kids gitu ya, yang bakal featuring dengan Om Hendro dari Teras Melody. Itu ada anak SD, SMP.
Ya, semuanya gratis tis di MCC ya, besok jam 3 Lantai 2. sore lantai 2. Di main Langsung hall. di main hallnya Ya. bisa langsung bertemu dengan Mami Ria serta Om Hendro. Kalau misal pengen join sama kelas umumnya, langsung aja sidak TKP dan tanya-tanya di sana. Ya, ayo adik-adik kita bergembira ngabuburit besok ya. Ngabuburitnya beda ini. Ya, karena banyak mungkin beberapa bakat kalian ada di situ. Kalian melihat loh ini kok aku seneng ini juga seneng ini. Nah, ayo kita bergembira ya besok ya ngabuburit ya. Siapa tahu event selanjutnya kamu tuh yang bakal ditunjuk betul, sama betul Om sekali. Hendro sama Mami Insya Allah Ria pasti. tampil Kalau untuk ya. anak-anak Om itu pasti Langsung berusaha. royal ya, royal. Berusaha. Ya, Om itu bukan orang kaya, tapi Om punya Iya. tekad ya. Tekad itu kan pasti kalau Didukung. dalam hati, Betul. Insya Allah didukung disupport sama yang menciptakan kita gitu ya, Oke. seperti itu. Usaha tidak mengkhianati hasilnya Betul, juga ya Om betul. ya. Terima kasih, sukses luar biasa Om Hendro, Mami Ria. Kita jumpa di MCC besok banget. Dan yang pastinya jangan pernah untuk ganti-ganti channel, karena nanti jam 12 siang ada Hitsmaker Elga bakal kasih kamu review buku terbaru dari Gramedia Kayu Tangan Malang. Apa itu bukunya? Makanya kepoin di Booklicious ya. So bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.